Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas terstruktur audit dan asuransi. Kelompok kami yaitu berisikan anggota yang pertama Franciscus Poniman Sinurat, yang kedua Nugroho Adiputro, yang ketiga saya sendiri Ridho Fadliansa. Adapun topik bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu materialitas SA 320, yang kedua ruang lingkup materialitas, yang ketiga contoh materialitas, yang keempat teknis materialitas. SA 320 materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Materialitas dalam konteks audit yaitu kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa satu, salsaji termasuk penghilangan dianggap material bila salsaji tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupi dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat salsaji atau kombinasi keduanya. Dan yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pemakai laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan untuk pemakai laporan keuangan sebagai suatu grup. Kemungkinan dampak salsaji terhadap pemakai laporan keuangan individual tertentu yang kebutuhannya beragam tidak dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, menurut standar audit, yang ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, menurut standar auditing nomor 450 yang revisi 2021 menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada maka terhadap laporan keuangan. Dalam konteks ini bahwa untuk seorang auditor untuk mengasumsi penggunaan laporan keuangan yang pertama itu memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. Yang kedua, memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Yang ketiga, mengakui adanya ketidakpastian bahwa dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, mempertimbangkan dan pertimbangan atas peristiwa masa depan. Yang keempat, membuat keputusan ekonomi yang memadai berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya teknis materialitas. Dalam perencanaan audit, auditor dapat membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipanggil material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk yang pertama, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Dan yang ketiga, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Baik, selanjutnya materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya ketika yang pertama mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, yang kedua menentukan sifat, saat, dan luas prosedur lanjutan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Slide selanjutnya, penentuan tingkat materialitas dalam audit
diatur dalam standar audit atau SA nomor 320 tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait materialitas: yang pertama, membutuhkan pertimbangan profesional. Yang kedua, bersifat relatif atau tidak absolut. Yang ketiga, ditentukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit, dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan, dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Yang keempat, bersifat akumulatif atau tidak terpisah atau sendiri-sendiri. Yang kelima, tidak ditentukan besaran atau nilainya oleh standar audit. Yang keenam, dapat berubah seiring dengan progres audit. Faktor-faktor dalam mempertimbangkan basis atau tolak ukur untuk penentuan materialitas. Yang pertama, unsur-unsur laporan keuangan, contohnya itu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu, contohnya itu untuk tujuan pengevaluasian laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan yang cenderung dan fokus pada laba, pendapatan, ataupun aset bersih. Yang ketiga, sifat entitas, yang dimana posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas, contohnya itu jika pendanaan sebuah entitas hanya dari hutang dan bukan dari ekuitas, maka pengguna laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas tersebut. Aspek keuangan yang dijadikan fokus atau user focus dalam menghitung angka materialitas adalah: yang pertama, earning basis, yaitu angka materialitas yang mengacu pada laba yang meliputi free tax income, normalized earning, EBIT, EBITDA, atau gross margin. EBIT adalah earning before interest and tax, sedangkan EBITDA adalah earning before interest, tax, depresiasi, and amortisasi. Yang kedua, activity basic, yaitu angka materialitas yang mengacu pada kinerja entitas, yaitu pendapatan dan biaya. Yang ketiga, capital basic, yaitu angka materialitas yang mengacu pada permodalan yang meliputi ekuitas maupun aset dari entitas tersebut. Masing-masing entitas memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menentukan acuan dalam menghitung materialitas audit. Berikut ini penentuannya berdasarkan karakteristik entitas atau karakteristik of the entity. Yang pertama yaitu entitas profit oriented lebih cocok menggunakan earning base atau activity base, sedangkan entitas non-profit oriented lebih tetap menggunakan activity base atau capital base. Yang kedua yaitu untuk entitas yang sudah konsisten memperoleh laba setiap tahunnya profitable, lebih cocok menggunakan earning base. Sedangkan untuk entitas yang rugi atau masih titik impas, break even or loss making, lebih cocok menggunakan activity base atau capital base. Yang ketiga yaitu untuk entitas yang sudah lama berdiri, mature, lebih cocok menggunakan earning base atau activity base. Sedangkan untuk entitas yang baru memulai operasional atau startup, lebih cocok menggunakan activity base atau capital base.
Contoh materialitas. Menurut standar audit 320 paragraf 10, pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun beberapa contoh overall materiality, yaitu yang pertama, laba dari operasi berlanjut 3% sampai dengan 7%, yang kedua pendapatan atau pengeluaran 1% sampai dengan 3%, yang ketiga aset 1% sampai dengan 3%, yang keempat ekuitas 3% sampai dengan 5%. Ilustrasi penghitungan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Kebijakan KAP, materialitas pada tingkat laporan keuangan dihitung 2% dari jumlah aset. Opsi pertama dihitung tanpa stratifikasi, opsi kedua dihitung dengan stratifikasi, opsi ketiga dihitung berjenjang dengan stratifikasi. Nah, di dalam contoh itu kita misalkan kita ambil jumlah aset dari PT Sumber Rejeki yang dimana sebesar 900 miliar. Nah, menurut materialitas pada tingkat laporan keuangan kita hitung dengan jenjang pertama itu 200 miliar dikali 1% sama dengan 2 miliar. Kemudian jenjang kedua itu 300 miliar dikali 1,5% sama dengan 4,5 miliar. Yang jenjang ketiga 407 miliar ataupun sisa dari 907 miliar dikurang 200 dikurang 300 sama dengan 407 miliar dikali 2% sama dengan 8,14 miliar. Nah, maka materialitas pada tingkat laporan keuangan pada PT Sumber Rejeki Tbk sebesar 14,64 miliar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, kami mempunyai sebuah pantun. Siang-siang buka puasa, Jangan lupa beli jus alpukat. Demikian presentasi dari kita. semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.